Imlek selalu identik dengan kemeriahan, warna merah, dan angpau. Tapi, tahukah Anda, ada tradisi dan fakta unik Imlek lainnya yang mungkin belum Anda tahu? Dari tradisinya yang penuh cerita, hingga kebiasaan-kebiasaan tak biasa. Inilah top 5 fakta Imlek yang jarang diketahui. Asal-usul nama Imlek. Istilah Imlek yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada Tahun Baru Cina, berasal dari dialek Hokkien. Kata Im berarti bulan, dan Lek berarti penanggalan. Sehingga, Imlek secara harfiah dapat diartikan sebagai kalender bulan. Di Indonesia, istilah Imlek lebih umum digunakan dibandingkan dengan istilah Mandarin seperti Chunjie, festival musim semi, karena Indonesia tidak mengalami musim semi. Oleh karena itu, penggunaan istilah Imlek dianggap lebih sesuai dengan konteks lokal. Tradisi angpau dalam jumlah genap. Menjelang perayaan Imlek, tradisi penting yang sering dilakukan adalah memberikan angpau. Lalu, kenapa isi angpau harus genap? Hal ini ternyata ada makna khusus di baliknya. Alasan mendasarnya adalah genap merupakan tanda suang yang berarti kembar. Banyak masyarakat Tionghoa yang mempercayai bahwa dengan memberikan angpau dalam jumlah genap, maka akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Sedangkan, uang berkelipatan ganjil umumnya diberikan sebagai uang duka. Hal tersebut karena angka ganjil sebagai simbol pepau atau uang duka. Kue keranjang atau dodol Cina. Kue keranjang, atau yang sering dikenal dengan nama dodol Cina, adalah salah satu makanan khas yang sangat identik dengan perayaan Imlek. Kue ini terbuat dari ketan yang dimasak dengan gula merah dan disajikan dalam bentuk bulat menyerupai keranjang. Namun, kue keranjang bukanlah camilan yang bisa ditemui setiap saat. Kue keranjang hanya dibuat dan disajikan saat perayaan Imlek, dan memiliki makna khusus dalam tradisi Tionghoa. Bentuk bulatnya melambangkan kesatuan dan keberuntungan, sementara kekentalannya dipercaya membawa kemakmuran dan kelimpahan di tahun baru. Proses pembuatannya sendiri cukup rumit, dengan teknik yang diwariskan turun-temurun, menjadikannya semakin spesial saat Imlek tiba. Bahannya apa aja sih? Utamanya sih ketan dan ikutan sama gula aja sih. Iya. Berarti permintaan awal itu masih ramai ya? Iya, biasanya seperti itu ya. Kalau udah dekat pas bilangnya aja. Kalau hari biasa? Kita kalau di sini nggak produksi kalau hari biasa. Cuman khusus mau Imlek aja kita bawa produksi. Karena hanya dibuat pada saat Imlek, kue keranjang juga menjadi simbol dari harapan baik dan kesuksesan di tahun yang baru. Jadi, tak heran jika makanan ini selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perayaan Tahun Baru Tionghoa. Tradisi mudik Imlek. Mudik, atau pulang kampung, bukan hanya tradisi lebaran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perayaan Imlek. Setiap tahun, ribuan orang Tionghoa kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Tahun Baru bersama keluarga besar. Tradisi ini menggambarkan pentingnya kebersamaan dan menghormati leluhur. Di Cina, tradisi mudik bahkan sangat besar. Baru-baru ini, kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa selama 40 hari masa Tahun Baru Imlek, diperkirakan ada 9 miliar perjalanan penumpang antar provinsi dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Perjalanan kereta api dan udara diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi selama mudik tahun ini, dengan Kementerian Perhubungan memperkirakan 510 juta perjalanan kereta api dan 90 juta perjalanan udara.
barongsai pernah dilarang. Siapa yang tidak mengenal barongsai? Pertunjukan yang penuh warna dan semangat ini selalu menjadi daya tarik utama saat perayaan Imlek. Namun, pada masa Orde Baru, perayaan Imlek beserta tradisi-tradisinya, termasuk barongsai, dilarang di ruang publik sebagai bagian dari kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dan berbudaya. Barulah setelah reformasi, tepatnya pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan ini, dan barongsai kembali dipertontonkan ke publik. Kini, barongsai menjadi bagian tak terpisahkan dari kemeriahan Imlek, simbol keberuntungan dan kebahagiaan yang menyemarakan perayaan Tahun Baru Tionghoa. Itulah fakta-fakta unik tentang perayaan Imlek di Indonesia dan mancanegara. Semoga bisa menambah wawasan dan membuat Anda lebih memahami kekayaan tradisi yang ada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Koran Gala. Sampai jumpa di video berikutnya.